Ira Puspadewi, mantan Direktur Utama PT ASDP, mendapatkan rehabilitasi hukum dari Presiden Prabowo Subianto usai divonis 4,5 tahun penjara atas kasus korupsi kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero periode 2019-2022. Kita akan membahasnya bersama tim kuasa hukum Ira Puspadewi, Gunadi Wibakso. Pak Gunadi, selamat malam. Selamat malam, Bapak. Baik, dan juga pakar hukum pidana sekaligus mantan hakim Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, apa kabar? Baik, alhamdulillah, Mas. Baik, sudah ada update terbaru kita akan tayangkan ya. Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan hadirkan kepada Anda pemirsa penjelasan apa sebenarnya pengertian dari rehabilitasi secara hukum pidana. Nah, rehabilitasi sendiri adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Adapun pemberian rehabilitasi adalah kewenangan Presiden dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung atau DPR RI. Rehabilitasi merupakan salah satu dari 4 hak prerogatif atau hak istimewa yang dimiliki Presiden. Hak prerogatif Presiden ini tertuang dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Dan kembali kita akan membahas lebih lanjut bersama tim kuasa hukum Ira Puspadewi, Pak Gunadi Wibakso, dan juga pakar hukum pidana sekaligus mantan hakim Kang Asep Iwan Iriawan. Pak Gunadi, mengapa sampai saat ini Ibu Ira belum dibebaskan? Apa penjelasan yang Anda dapatkan, Pak Gunadi? Baik, terima kasih. Kami sejak pengumuman tentang rehabilitasi ini diumumkan oleh pemerintah, tentu kami sebagai kuasa hukum telah memantau perjalanan proses rehabilitasi tersebut. Dari beberapa waktu yang lalu kami memperoleh informasi bahwa surat atau keputusan Presiden tentang rehabilitasi ini sedang berproses di Kementerian Hukum dan HAM. Dan apabila itu sudah selesai akan diserahkan kepada KPK, baru KPK akan memproses untuk pembebasan atau pengeluaran Bu Ira CS dari rumah tahanan KPK. Demikian informasi yang terakhir kami peroleh. Jadi masih menunggu surat keputusan Presiden ya. Saat ini sedang berproses di kementerian terkait dan nanti baru diserahkan ke KPK. Kang Asep, apakah belum dibebaskannya Bu Ira setelah mendapatkan rehabilitasi dari Presiden ini karena alasan administratif semata yang tadi disebutkan oleh Pak Gunadi? Ya, terlepas dari persoalan jadi masalah ketika putusan maupun pemberian rehabilitasi, tapi suka atau tidak suka karena ada rehabilitasi dari Presiden yang diperlihatkan suratnya oleh Dasko ya sama dua menteri itu, Sekap maupun Seknek, kan seharusnya sekali lagi ya terlepas dari persoalan tadi putusan maupun suka nggak suka, sekarang kan ada rehabilitasi dari Presiden, ya seharusnya eksekutornya perkara pidana adalah jaksa, yaitu jaksa KPK. Nah, jaksa KPK begitu terima surat ya harusnya dilaksanakan ya. Oke, jadi harusnya langsung dibebaskan, tidak perlu menunggu proses administratif? Iya, karena ada surat begitu kan. Oke, baik. Pak Gunadi, kemarin kan sempat viral ya surat yang dibacakan terkait dengan curahan hati dari Bu Ira. Nah, apakah sebenarnya klien Anda Bu Ira ini pernah berupaya untuk mengajukan secara resmi permohonan rehabilitasi kepada Presiden Prabowo atau hanya dengan surat saja kemarin? Baik, sepanjang yang kami ketahui selaku penasihat hukum dari sejak awal Bu Ira CS ini belum ditahan sampai dengan kemarin putusan dibacakan, kami belum pernah menerima informasi atau berkoordinasi tentang pengajuan surat permohonan rehabilitasi tersebut. Justru bagi kami ini adalah berita yang menyejukkan juga bagi kami karena kami tidak mengetahui proses ini sebelumnya. Karena kami selaku penasihat hukum tentu berfokus kepada proses pemeriksaan di persidangan. Dan sampai dengan putusan kemarin dibacakan oleh Majelis Hakim tanggal 20 November 2025, kami belum memperoleh adanya informasi tentang tersebut. Demikian. Oke, Pak Gunadi, itu kan dari DPR RI yang setelah membacakan keputusan ya, itu artinya apakah Anda sepakat atau setuju bahwa Pak Presiden ini mendengarkan aspirasi dari publik? Ya, tentu persisnya kami tidak tahu karena
kami berfokus selaku penasihat hukum berfokus pada proses pemeriksaan perkara ini di pengadilan. Karena sejak kami menerima dakwaan, setelah kami baca dengan cermat, sejak kami ditunjuk sebagai kuasa hukum, kami telah mempelajari semua fakta dan data, berbagai informasi kami kumpulkan, kami uji kebenaran semua data dan fakta tersebut. Kami punya harapan bahwa apa yang didakwakan tersebut akan bisa kami buktikan bahwa itu tidak benar adanya. Dan di dalam proses pemeriksaan perkara itu, baik saksi-saksi yang dihadirkan, saksi adu jas atau saksi yang meringankan yang dihadirkan, para ahli, baik ahli yang ditunjuk oleh penuntut umum maupun ahli yang kami hadirkan dari penasihat hukum, itu telah memberikan suatu keterangan yang terang benderang tentang semua hal yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Di dalam dakwaan itu ada 10 perbuatan melawan hukum yang didakwakan oleh penuntut umum. Dan dari 10 dakwaan tersebut kami bisa memberikan tanggapan tidak hanya dari sisi fakta, baik dari keterangan saksi maupun ahli maupun terdakwa, kami juga menyampaikan semua bukti yang menjadi dasar sanggahan kami. Bahkan semua bukti-bukti itu kami tampilkan melalui slide proyektor yang bisa disaksikan dan dibaca bersama, baik oleh majelis hakim, penuntut umum, para saksi yang dihadirkan, kami selaku penasihat hukum, dan juga terdakwa. Bahkan pengunjung juga melihat secara jelas bahwa apa yang didakwakan, misalnya tidak adanya persetujuan Dewan Komisaris, kemudian ada suatu data yang tidak diajukan. Kami sudah menyampaikan sanggahan-sanggahan itu untuk kita buktikan secara bersama bahwa apa yang disampaikan itu tidak begitu adanya. Demikian. Juga beberapa keterangan saksi. Penuntut umum di dalam persidangan itu lebih berdasar kepada keterangan-keterangan yang ada di berita acara pemeriksaan pada saat penyidikan. Namun pada saat para saksi memberikan keterangan di persidangan, ada beberapa keterangan yang berbeda. Namun perbedaan itu tidak dimasukkan di dalam tuntutan. Jadi sebagian besar tuntutan yang kami baca merupakan duplikasi dari dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum pada awal persidangan. Sehingga kami sudah memperkirakan bahwa tuntutan akan hampir sama atau merupakan duplikasi daripada dakwaan. Demikian, Oke. Bang Iqbal. Baik. Kang Asep, saya ingat ya 2 hari yang lalu kita sempat berbincang juga di Prime Time News. Saat itu Kang Asep bilang ikuti saja proses sesuai dengan yang berlangsung, begitu kalau misalnya tidak setuju atau keberatan bisa mengajukan banding. Nah ternyata proses pemberian rehabilitasi ini begitu cepat ya Kang Asep. Nah, sebenarnya apa landasan yang digunakan seorang presiden untuk mengeluarkan kebijakan ini Kang Asep? Masih termute Kang Asep, mohon dibuka audionya. Oke, makasih Mas Iqbal. Jadi kemudian saya katakan ruang terhadap keberatan terhadap putusan PN satunya adalah upaya hukum, namanya banding. Nah kalau yakin dan terdakwa dalam proses hukum itu dengan alat buktinya bisa meyakinkan, saya lebih setuju banding. Biarlah pengadilan tinggi, kan bisa lepas, bisa bebas, bisa tewas, pengadilan tinggi. Jadi rehabilitasi pengadilan tinggi. Memang betul ya, Presiden sesuai 14 ayat 1 Undang-Undang 45-nya punya abolisi, gerasi, amnesti, rehabilitasi. Cuma kan persoalan publik sekarang tiba-tiba ini, dan apakah akan menjadi presiden setiap ada terlepas dari kontroversinya materi yang dikatakan oleh Pak Penasihat Hukum ya. Saya lebih senang tadi, justru dengan putusan banding itulah mungkin bisa dibebaskan, itu lebih terhormat. Sekarang justru dengan presiden tiba-tiba memberikan gerasi, itu berkas perkaranya secara asas hukum ya, res judicata pro prata habetur dianggap sebagai oleh karena putusannya ya tidak misalkan tidak banding ada upaya hukum, dianggap Bu Ira ini ya terpidana telah melakukan direhabilitasi oleh presiden. Tapi coba kalau banding dan yakin tadi kan dia bilang, kan saya katakan putusan PN ini harusnya kalau 1,2 miliar dia yakin, kenapa 4,5? Kenapa nggak ada 16? Nah kalau tadi katakan Pak Penasihat Hukum dia alat buktinya banyak, saya lebih setuju dibanding. Kalau putusan banding, kalau putusan banding katakan bebas atau lepas, itu lebih terhormat. Kang Ya Asep, kalau tapi diangkat apa harkat ukurannya ya? martabat rehabilitasinya. Yang sekarang terjadi, presiden sering mengeluarkan abolisi, amnesti kemarin, sekarang rehabilitasi, yang ada maaf dengan segala hormat. Ya sekali lagi tanda petik ini perkara korupsi kok diberi rehabilitasi, yang sebelumnya ada amnesti, ada abolisi. Coba kalau misalkan upaya hukumnya banding, apalagi yakin dengan alat bukti keterangan saksi yang bisa meyakinkan hakim banding seperti misalkan ketua majelis jadi perkara ini,
saya kira itu lebih ya perbuatan dianggap Jadi tidak Anda ada lebih terhormat itu bukan jika perbuatan mengikuti proses perdata, hukum, pidana, misalnya dengan perdata, mengajukan yang banding karena dibandingkan dengan merupakan rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden ya. BJR. Oke, Kang Asep, kalau kita membandingkan dengan rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden sebelumnya kan pernah terjadi terhadap 2 guru ya. Memang kasusnya lain. Nah, tapi sebenarnya ada tidak ukuran rehabilitasi ini bisa diterbitkan atau disetujui oleh Presiden? Ada tidak ukurannya? Ya, sekali lagi, hanya di Undang-Undang Dasar 45 lah 14 punya hak presiden. Cuman persoalannya tadi, ada nggak aturan ketika presiden memberikan rehabilitasi, amnesti, abolisi? Kalau gerasi ada, Undang-Undang gerasi. Tapi yang bersangkutan mengakui salah sehingga minta gerasi. Tapi kan di perkara yang rehabilitasi ini, Bu Ira kan tidak menyatakan tidak merasa bersalah, ya. Nah, ada tanda petik seorang ada peradilan sesat gitu kan. Nah, kan seharusnya putusan PN yang dianggap sesat tadi atau tidak benar, lebih baik kan dibatalkan, karena satu ruangnya ada banding. Kalau sekarang muncul rehabilitasi dari presiden yang tiba-tiba itu dikhawatirkan presiden. Ya, batasannya apa? Karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang menetapkan presiden memberikan rehabilitasi dalam perkara korupsi. Sebelumnya amnesti, sebelumnya abolisi. Ya. Nah, kalau gerasi udah nggak ada masalah. Nah, rehabilitasi presiden sebenarnya ada ketentuannya seperti gerasi. Nah, karena ini yang bersangkutan oleh putusan PN karena nggak ada upaya hukum, ini kan tetap dianggap res judicata yang bersangkutan salah. Cuman kan diangkat rehabilitasinya oleh presiden. Tadi saya katakan, coba kalau banding dan dibebaskan oleh banding, itu lebih terhormat dan itu betul-betul peradilan gitu kan. Kalau sekarang presiden selalu mengeluarkan abolasi, amnesti, apalagi sekarang rehabilitasi, ya karena aspirasi kelompok tertentu minta pertimbangan, di situ ya catatan juga ke Mahkamah Agung. Apakah Mahkamah Agung benar memberikan pertimbangan? Ya. Kalau mau pertimbangan saya ingin ke Pak Gunadi karena durasi kita sudah habis. Upaya. Pak Gunadi, tadi Kang Asep menyebut sebenarnya lebih terhormat jika mengajukan banding, tapi toh semua prosedur hukum sudah dilalui ya, bahkan Bu Ira juga sudah diputus bersalah. Nah, apakah Anda setuju jika KPK? Apakah jaksa KPK sama yang bersangkutan banding atau tidak, kita kan belum tahu. Iya. Oke, baik. Boleh kami menjelaskan? Silakan Pak Gunadi. Sebagai informasi bahwa putusan atas perkara ini dijatuhkan tanggal 20 November 2025. Dan pada saat putusan ini dibacakan, baik terdakwa maupun penasihat hukum, kami menyatakan pikir-pikir. Kami ada waktu 7 hari untuk mengajukan menyatakan banding. Dan sampai dengan hari ini waktu itu belum habis, masih berjalan. Jatuh temponya adalah hari Kamis besok. Kami tentu berfokus seperti tadi Pak Asep sampaikan, tentu akan berjuang melalui forum peradilan karena kami meyakini bahwa semua dakwaan yang disampaikan itu berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang kami miliki. Kami optimis atau mempunyai harapan bahwa perkara ini akan mendapatkan keputusan atau mendapat putusan yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Tapi kemudian tiba-tiba ada kebijakan pemerintah melalui Bapak Presiden, lahirlah rehabilitasi. Tentu ini di luar forum kami. Kami hanya berfokus terhadap proses hukumnya. Dan kami saat ini sedang berpikir atau berdiskusi dengan klien kami untuk mengajukan upaya banding itu. Namun kemarin sore kita baca bersama, kita lihat bersama ada kebijakan pemerintah yang mengeluarkan atau memberikan satu rehabilitasi terhadap Ibu Ira dan kawan-kawan. Demikian. Jadi sebenarnya masih ada waktu. Demikian. Jadi sebenarnya ingin menempuh sesuai dengan proses hukum yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan bukti yang diajukan melalui banding, tapi ternyata keputusan dari pemerintah, dari Pak Presiden sudah turun rehabilitasi. Baik, terima kasih Pak Gunadi, Kang Asep sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.